Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, ukhafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan ke muhtarat ya. Kita terakhir sampai di pembahasan masalah mustasna. Baik. Dan ini pembahasan yang harus sering diulang-ulang ya. Mana sudah sebutkan pembahasan mustasna dengan illah ya. Nah, nanti ada 3 ya. Mustasna dengan illah ya. Kemarin rumusnya apa? Tam, mufarraq ya. Kemudian ini apa? Musbat. Ini apa? Manfi. Ada tam musbat, ada tam manfi. Kalau mufarraq pasti apa? Manfi. Jadi Z dia ya. Kalau ini apa? Wujub. Maksudnya wujub nasab ya. Kalau ini apa? Jawaz. Kalau ini apa? Ala hasabin. Mau ki'ihina. Nah, ini hukum apa? Mustasna dengan illah. Dan illah ini adalah harfun bittifaq. Kesepakatan para ulama lughah, illah itu adalah huruf ya. Nah, sekarang kita bahas tentang mustasna dengan ghair ya. Bisa ghairu, bisa ghaira. Nah. Baik. Dan ini hukumnya apa? Ismun ya. Makanya nanti isim yang jatuh setelahnya ya, itu dihukumi apa? Majrur ya, sebagai mudhof ilaih. Nah, ini akan kita bahas ya. Baik. Nah, kita lihat di sini ya. Mustasna dengan ghairu atau siwa hukumnya selalu jer sebagai mudhof ilaih. Nah, sedangkan i'rab lafadz ghairu atau siwa seperti hukumnya mustasna dengan ilah. Bisa dipahami ini ya? Jadi cara bacanya ghairu atau ghaira ini hukumnya sama dengan hukum mustasnanya dengan ilah. Kalau yang siwa ya karena dia maksur ya itu nggak kelihatan ya. Yang ghair ini yang jadi masalahnya. Contohnya qoma ar-rijalu ghaira zaidin ya. Qoma ar-rijalu. Nah, pastikan ini apa? Jer. Karena ini sebagai mudhof ilaih. Nah, jadi masalah nanti di sini nih. Baik. Kira-kira bacanya apa ini? Pak Endang. Ghaira. Kenapa ghaira? Baik. Tam berarti apa? Tam itu apa artinya tam? Ada mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? Nih. Ar-rijal ya. Ini apa? Mustasna minhunya. Maka ketika ada mustasna minhunya, kalamnya apa? Tam. Ya. Nah, kemudian ini enggak ada huruf nafinya. Maka dikatakan musbat atau mujab. Maka tam musbat berarti apa? Wujub nasab. Nah, itu ya. Jadi cara meletakkan harokat ini adalah hukumnya sama seperti mustasnanya yang dengan ilah. Jadi ngambil hukumnya di sini. Baik. Paham sekarang? Baik. Contohnya kan di sini kan misalkan pakai ini ya. Qoma ar-rijalu illa zaidan. Ya kan? Baik. Nah, ini kalamnya apa?
tam, karena ada mustasna minhunya. Kemudian kalamnya apa? Musbat. Ya, berarti tam musbat. Tam musbat. Oh, dia wajib. Nah ini diambil untuk ini gitu. Jadi cara baca ini adalah cara bacanya mustasna dengan illah gitu. Jadi meskipun ini adawat istisna, ini adawat istisna, cuman cara bacanya ini bukan mengambil dari adawatnya, tapi apa? Mengambil dari mustasna. Itu maksudnya ya. Sekarang bisa dipahami ya. Cuma kalau nggak direnungi ini apa maksudnya gitu ya. Baik. Jadi cara baca ini ya dengan cara baca, nah ini diambil dari sini ya. Tam musbat wajib, ketika ini nasab, itu juga harus apa? Nasab. Nah sekarang berikutnya maqama ar-rijaluna. Ini pastikan jer ya. Tidaklah berdiri para laki-laki kecuali Zaid ya. Pak Gunawan, ini apa dia? Tam. Terus? Manfi. Taib. Kenapa manfi? Karena ada ma ya kan. Tam manfi. Tam manfi berarti kan jawas ya. Berarti boleh apa? Boleh ghaira, boleh ghairu ya. Maqama ar-rijalu ghairu Zaidin. Ini berarti sebagai apa? Badal ya. Maqama ar-rijalu ghaira Zaidin. Gampang ya? Sekarang contoh yang berikutnya. Nah, coba baca Haji. Koma ini. Maqama ghaira Zaidin. Haji bacanya maqama ghaira Zaidin ya. Coba Pak Yudi. Ghairi? Ghairu Zaidin ya. Coba kita cek dulu ya. Kalau Pak Yudi ghairu ya. Haji ghairu. Coba ini hukumnya apa ini? Taib. Mufarraq. Kenapa? Jangan tam mufarraq ya. Ini nggak mungkin bersatu ini ya. Ini seperti air dan minyak ini ya. Jadi ini nggak ada mustasna minhunya. Berarti apa? Mufarraq. Mufarraq pasti apa? Manfi. Ya. Nah, ketika mufarraq manfi ala hasabi mauqi'ihi di dalam jumlah. Nah, ini yang paling pas apa? Tidaklah berdiri. Berarti yang paling pas ini sebagai apa ini? Ghairu sebagai apa? Fa'ilnya apa? Koma ya. Maqama ghairu Zaidin. Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Nah. Nampak ya? Nah, pokoknya ini rumus ini benar-benar ini Z ini ya. Ini benar-benar harus dihafalkan. Ini sangat membantu sekali ya. Baik. Sekarang kita masuk yang mustasna dengan khala, ada dan hasya.
Baik. Ini antara apa? Harfun atau fi'lun ya. Jadi dihukumi antara dia huruf atau fi. Ini khilaf. Kalau ini sepakat. Ini adalah isim ya. Ini sepakat dia adalah huruf. Nah ini khilaf antara dia huruf atau fi'il ya. Maka nanti berpengaruh terhadap isim yang jatuh setelahnya ya. Baik. Baik. Coba kita lihat ya. Di sini ada dua hukumnya, yaitu nasab sebagai, belum selesai nulisnya? Nah, tulis dulu ya. Kalau pakai siwa itu sama kalau misalnya taman sama. Enggak, itu tetap siwa karena isim maksur ya. Nah, karena maksur dia tetap siwa, tetap ya. Itu yang koma itu dia yang bawah yang nanti yang kalau itu dia failnya mustaqil. Failnya? Mustaqil maksudnya ini failnya. Oh kan kanan koma itu kita yang mustaqil. Oh, nah ini nyambung ya nih. Nah, jadi ini terikat ya. Nah, gini. Ada apa itu? Ada ta'iratan. Baik. Nah, coba kita lihat sini dulu ya. Nah, sekarang yang ada khola sama hasya. Adat atau iratu ada ta'iratan. Kembali pesawat-pesawat itu ada kecuali sebuah pesawat. Nah, ketika ini dibaca mansub, nah, berarti dia sebagai apa? Maf'ul bih. Ini dianggap sebagai apa? Fi'lun madin. Nih. Ini satu qiraah nih. Kalau kita bacanya ini mansub boleh. Adat atau iratu ada. Ta'iratan. Ya. Boleh juga apa? Khola. Nah. Adat ta'iratu khola ta'iratan. Boleh juga apa? Hasya. Nah. Adat atau iratu hasya ta'iratan. Ya. Baik. Nah, kemudian bacaan yang kedua, adat at-ta'iratu ada ta'iratin. Nah.
Ketika dia dibaca tin, berarti sebagai apa? Ini kan fi'il madhi. Ini sebagai apa? Harfu jar. Berarti ini sebagai apa? Majrur masbukun bi harfi jar. Nah. Mana ini? Nah. Baik. Jadi boleh kita baca dua. Adat atau irotu ada irotin. Berarti ini jangan sebagai apa? Harfun. Adat atau irotu ada irotan. Berarti dia apa? Fi'il madhi sebagai maf'ul bih. Jadi ini khilaf. Tapi ketika dia kemasukan ma ya. Nah, kasih mulahadoh ya. Apa mulahadoh? Catatan. Mulahadotun. Mulahadotun. Catatan. Taib. Ketika ma ini masuk ke dalam ada dan khola ya. Baik. Jadi ma ini masuk kepada ada dan khola. Sedangkan hasya ini nggak bisa kemasukan ma. Bisa dipahami sini? Terus kayak gini ya. Ini ma masdariyah namanya. Ketika ada khola didahului oleh ma ya, maka langsung ini ittifaq, ini sebagai apa? Fi'lun. Nah. Tapi ini nggak bisa kemasukan ma ya. Contoh misalkan ya. Contoh. Adat atau iratu ma ada. Ini bacanya apa? Tan harus. Ini harus, nggak boleh lagi ada dibaca apa? Tin. Kenapa? Karena ada ma. Setelah ma dia pasti apa? Fi'il. Nggak ada pilihan kedua ya. Jadi adat atau iratu ma ada ta'iratan. Ini ma ada nanti dalam kitab gundul ini sering dipakai ini ya. Ma ada. Mafhum? Udah gini aja ya. Istisna. Tidak berubah hati. Sama aja. Coba ana ulang ya. Ana ulang ya. Ini namanya pembahasan istisna namanya ya. Jadi pembahasan istisna kita harus tahu 3 rukun ya. Yaitu apa? Mustasna minhu, adatul istisna, sama mustasna. Nah, adatul istisna dibagi menjadi 3 jenis kayak gini. Pertama dia huruf, sepakat. Kedua dia isim, sepakat. Yaitu ghairu dan siwa. Ketiga dia khilaf antara huruf atau fi'il. Tapi dia menjadi sepakat khusus masalah ada sama khola. Ketika kemasukan ma, sepakat dia adalah fi'il. Kita harus tahu langkahnya ini dulu ya. Baik. Nah, adapun untuk masalah istisna dengan ila, bagaimana cara membaca mustasnanya? Perhatikan rumus ini. Nah, selesai ya. Baik. Nah, sedangkan yang istisna dengan adatul istisna ghairu dan siwa ya, maka isim yang jatuh setelahnya pasti majrur karena mudhof ilaih. Sedangkan pembacaan ghairu atau ghaira ini hukumnya adalah hukum mustasna dengan ila. Makanya anak kasih kayak gini biar gampang ya. Nah, dia ngeliatnya dari mustasnanya. Nah, sedangkan yang ini ada 2 bacaan. Ketika dianggap sebagai huruf, maka dia apa? Majrur, isimnya dianggap isim yang datang setelahnya. Ketika dianggap sebagai fi'il dan dia fi'il madhi, maka dia mansub. Kecuali ketika kemasukan ma harus dia fi'il. Adat atau iratu ma ada ta'iratan. Dah gitu aja masalah mustasna. Gampang. Coba anak kasih 100 soal ya. Kasih dulu ya, jangan melangkah dulu sebelum kasih soal dulu ya. Baik.
Coba tulis dulu ya. Dia langsung kasih soal. Baik. Kelas kasih soal ya. Karena mau gabungin antara munada sama mustasna ya, soalnya ya. Baik. Munada cuma 5, mustasna cuma ini ya. Ya foto-foto. Coba sambil nunggu selesai yang nulis, sambil lihat, sambil munada lihat ya. Anak kasih soal. Jadi soalnya memberi harokat, tapi anak gabungan sama munada ya. Jarin apa? Masbukun bi harfi jarrin ya. Nah, ini khotnya terlalu indah ini ya. Ini kok spidolnya enak, beli di mana nih Pak? Hah? Oh. Oh ini lebih mahal ya? Oh, pantesan enak banget ini. Oh Jepang pantes. Online banyak ya ini Pak? Dia nggak gampang ini ya, ininya loh. Nggak kayak apa? Nggak tumpul dia. Kalau yang itu kan gampang banget. Ada sulang ini ya? Udah di sini ya? Oh nggak susah dia ya? Oh iya. Kalau yang itu kan susah, mukanya dari sini nih. Hah? Aluminium kan tuh. Apa? Badannya tuh aluminium. Iya benar deh. Benar. Harus cari kayak gini.
Kelas? Kelas. Baik. Si soal ya. Biasanya belum dikasih soal belum teruji nih biasanya. Haji siap ya? Pokoknya mau tarot selesai harus udah bisa ngajar semua ini ya. Harus ini. Nanti anak cek ngajar enggak ini. Paling cuma dulu. Hah? Paling main. Baik. Wasala ar-rajulun.
6 ya. Baik. Pas ya. Yang sebelah sininya, modalnya sebelah sininya satu. Mustasna ya, San. Nggak jadi satu ya, kalimatnya. Beda kan kalimatnya? Baik, ini jadi satu ya. Alif satu. Tinggal ini kan munada. Ini cara baca munadanya gimana ya? Oh gitu. Munada kan ada 5. Nah, kemudian istisnanya ada di sini nih. Oh iya. Wahai Muhammad, Jadi satu ya. para guru datang kecuali Ali. Wahai Abdullah, tidaklah duduk para murid kecuali 1 orang. Wahai laki-laki, tidaklah pergi ke madrasah kecuali Zaid. Wahai yang membawa kitab. Nanti ketika kurang apanya ditambahin sendiri ya. Oh, ada yang kurang. Nah, jadi kayak harokatnya apa-apa dipasin ya. Nah, laki-laki itu mencuci pakaian-pakaiannya kecuali komis ya. Wahai Ali, mereka pergi ke pasar hasya kecuali 1. Wahai pendaki gunung, para murid itu tidaklah makan kecuali roti. Nah, acak ya, nggak urut loh ini. Kalau urut udah mikir ya. Jadi ini ngerjainnya di depan, bukan di sini ngerjainnya di depan. Ini nomor 1 ya. Ininya biru aja, ngerjainnya di depan ya. Jadi biar mikirnya di depan. Coba Pak Yudi. Gak apa, maju dulu Pak Yudi ya, biar semua kaidah hilang ya. Oh yang bisa boleh pulang. Apa sendiri hilang semua?
Mana? Wah, ada. Kecuali satu orang. Ini dia seorang. Ini diskusi lancar. Pokoknya rumusnya itu harus lancar ya. Kan rumusnya gampang itu. Z itu kan, dah. Ta mufarraq. Ini musbat manfi. Gampang ya. Gampang. Gampang. Ini gampang beneran ini, bukan katanya ini. Asli. Gimana? Udah. Sip. Nomor 2 haji. Nah. Nggak ada revisi ya. Nggak ada perubahannya. Lantik. Ada revisi. Nomor 3 Pak Gunawan. Baik. Nomor 4 Abu Diaris. Baik.
Malah disebut Malabis ya, malabis. Itu pertanyaannya. duit tanyanya. Nah, semua harokat ada pertanyaannya. Iya. Iya. Kan rumah. Baik. Pak Yasin, nomor 5 ya. Iya. Iya, Mas. Baik. Pandang terakhir. Baik. Kelas jami'an. Coba tes ya. Coba ini Pak Yudi ya. Baik. Ya Muhammadun ya. Betul atau salah? Salah. Yang benar apa? Baik. Karena dia mufrad alam dan dia mabni. Ya. Jadi nggak boleh lagi pakai apa? Tanwin. Ja'a al-mudarrisuna illa aliyun. Baik. Kita fokus nih adat istisnanya ini. Ini apa ini? Tam atau mufarraq? Tam. Ya. Kenapa tam? Ada mustasna minhu. Mana mustasna minhu-nya? Al-mudarrisun. Kemudian ini manfi atau musbat? Musbat. Berarti hukumnya apa? Wajib nah. Lupa nih Pak. Ja'a al-mudarrisuna illa aliyan. Kan gitu kan? Nggak bisa lupa ini. Ini kan gini. Nah, mufarraq ya. Ini apa? Musbat manfi. Ini aja itu. Cuman kayak mainan anak kecil kan? Wajib. Boleh. Sesuai kedudukan. Kan gampang ya?
Baik. Ini siapa ini? Baik. Ya Abdullahi. Nah, sahih ya. Ini munada apa namanya? Mudhof ya. Munada mudhof dia mansub dan dia mu'rab. Ma jalasa at-tulabu illa. Nah, di sini. Baik. Berarti kan apa? Istisna dengan illa. Ini tam atau mufarrad? Tam. Kenapa tam? Ada mustasna minhunya ya. Nah, mustasna minhunya ini. Kemudian dia musbat atau manfi? Manfi. Nah, kalau dia tam manfi berarti apa? Jawaz. Boleh ya. Boleh antara dia sebagai nasab atau sebagai badal dari mustasna. Kenapa ini jadi wahidin ini? Jawabannya apa? Wahidan atau wahidun. Ini gampang kan kalau dibahas kan? Tam manfi jawaz. Jawaz itu maksudnya antara nasab atau dia itu badal dari mustasna minhu. Jadi cek mustasna minhunya. Kalau dia marfu, ya marfu. Kalau mustasna minhunya mansub, ya dia mansub gitu. Tergantung. Kalau ini kan dia sebagai fa'il kan, bisa juga dia mustasna minhunya itu maf'ul bih bisa. Nah. Baik. Nomor 3 siapa ini? Baik. Ya rajulu sahih. Ya termasuk munada apa ini? Nakirah maksudah ya. Nakirah maksudah. Dia mabni ya. Baik, fi mahalli nasbin ya. Mabniun ala dhammi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dengan ghair ya. Baik. Nah, untuk baca ini, ini pasti ya Anda benar ya. Nah, untuk baca ini kita pastikan dulu nih. Ma dhahaba ilal madrasati titik-titik. Nah, ini tam atau mufarraq? Tam mufarraq. Kenapa mufarraq? Karena nggak ada mustasna minhunya ini ya. Yang dikecuali itu apa? Kan nggak ada di sini kan? Nah, berarti apa? Mufarraq. Nah, mufarraq pasti apa? Manfi. Maka dia sesuai kedudukannya. Sebagai apa ini? Fa'il ya. Tidaklah pergi kan fi'il kan? Nah, fi'il itu butuh fa'il. Tidaklah pergi ke sekolah selain Zaidin. Berarti dia fa'il. Kok salah semua ini? Waduh. Baik, nomor 4 siapa? Siapa? Ya, apa bacanya ini? Baca apa? Ya hamilan kitaban. Ini namanya munada apa ini? Syabibil mudhaf. Ya hamilan kitaban, wahai orang yang bawa buku atau kitab. Nah, sini kan ada. Nah, ini kan ada pilihan kan? Baik. Dia boleh apa? Nasab, boleh? Ya, ini boleh ada tepat ya. Sekarang kita lihat ya. Boleh ini gampang ya. Ini kan kalau ini tinggal dilihat setelahnya ya. Laki-laki itu mencuci pakaiannya apa? Kecuali komis ya. Baik, kecuali kemeja ya, komis ya. Baik, ini sahih ya. Cuma tadi di sini nih. Ketikanya di sini ya. Baik. Nomor 5 siapa? Baik. Ya Aliyu. Ini munada apa ini? Pak Yasin. Ya Aliyu munada apa? Alam, mufrad alam. Sahih. Dia mabni alat dhammi. Dahabu ila suki hasya wahidan. Kurang alif ya. Mereka pergi ke pasar kecuali satu orang. Ini boleh wahidan, boleh apa? Wahidan. Kesalahan masih dimaafkan lah ya. Cuma salah juga sih. Dimaafkan tetap ya salah juga sih. Nomor 6 ya. Ini siapa ini? Pandang ya. Ya toli anjabalan ya. Mumtaz. Ini namanya munada apa? Syabibil mudhaf ya. Tidaklah murid itu makan kecuali roti ya.
Nah kalau dia ada gini, nggak usah perhatikan tam, mufar, nggak usah, karena dia langsung dilihat setelahnya saja. Taib. Nah kalau ma ada, ini berarti itifak harus apa? Nasab setelahnya ya. Ma ada khubzan, salah juga ya. Masya Allah. Coba direnungi lagi coba ya. Baik. Coba ya kita selesaikan dulu tamyiz, nanti anak kasih soal lagi nih ya. Nah, ini yang mansubat tinggal satu ya, tamyiz ini ya. Selain nanti anak kasih soal lagi ya. Ini masalahnya sangat penting soalnya ya. Mustasna itu banyak sekali yang lupa ya, mustasna. Tapi sekarang kita bahas dulu yang tamyiz ya. Nggak apalah, ini versi mukhtarat sementara, ini versi sederhananya ya. Meskipun tamyiz ini sebetulnya agak panjang pembahasannya ya. Baik. Kita lihat di sini tamyiz ya, termasuk isim yang dinasobkan. At-tamyiz adalah isim nasab nakirah. Jadi dia nasab dan dia harus nakirah. Ini harus dikasih garis bawah ya. Tamyiz itu harus nakirah. Yang memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas ya. Jadi isim nasab nakirah yang memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas ya. Nah, adapun ciri-cirinya ini ada 4 di sini ya. Yang pertama ya, jatuh setelah timbangan ya. Contohnya ishtara itu jaraman dhahaban ya. Saya membeli jaraman ya, 1 gram. Berarti kan gram itu artinya apa? Timbangan kan? Nah, isim nakirah yang nasab jatuh setelahnya itu tamyiz. Jadi dia bertanya-tanya, 1 gram apa kan gitu kan? Sesuatu masih belum jelas kan? Nah, ternyata jaraman dhahaban. Nah, dhahaban itu sebagai tamyiz. Kalau jaraman itu mansub sebagai apa? Maf'ul bih ya. Jadi jaraman itu maf'ul bih, dhahaban nasab sebagai tamyiz. Kemudian nomor 2, jatuh setelah takaran. Jadi ada yang ditimbang, ada yang ditakar ya. Jadi kalau kilo dan seterusnya itu adalah timbangan. Tapi kalau liter dan seterusnya itu takaran ya. Contohnya akhadtu so'an tamron ya. Saya mengambil so'an, 1 so' ya. Ini ukuran takaran ya, 1 so' tamron. Nah, tamron kurma kering ya, tamr ya. Nah, situ tamron dia nasab sebagai apa? Tamyiz, karena jatuh setelah takaran yaitu so'an ya. Baik, kemudian yang ketiga, jatuh setelah jarak. Nah, ishtara itu shibron ardon. Saya membeli shibron. Apa shibron? Sejengkal ya. Shibron, saya membeli 1 jengkal ya. Ardon, tanah ya. Nah, ardon itu nasab sebagai apa? Tamyiz. Karena shibron itu adalah ukuran jarak ya. Nah, kemudian yang keempat, jatuh setelah hitungan. Nah, ini sebenarnya kurang lengkap banget ini sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah, sementara dulu ya. Nanti anak lengkap insya Allah ya. Kita fokus dulu nanti di sini ya. Nah, dia jatuh setelah hitungan ya. Nanti dia ada 2 hukum. Dia nasab mufrad, yaitu jatuh setelah hitungan 11 sampai 99. Contohnya indi salasuna kitaban. Saya memiliki 30
Nah, 30 itu kan ring antara angka 11 sampai 99. Nah, kitaban dia mansub itu tamyiz. Baik. Ini ada pembahasan khusus masalah adat ma'dud ya. Ini pernah anak bahas kayaknya ya. Nah, nggak apa nanti semakin kita kombinasi ya. Jadi kita bikin kalimat ini gabungan antara bab ini. Nah, baik. Nanti lama-lama kita jadi paham insya Allah ya. Baik. Salah sunnah sebagai apa saja? Ini salah sunnah sebagai Nah, pertanyaan bagus. Apa salah sunnah sebagai apa itu? Mubtada. Mubtada. Ya. Mana khobarnya? bisa Indi. Ya. Mubtadanya berupa apa itu? Dof. Syibhul jumlah. Ya. Karena inda itu kan dhorof. Jadi indi khobar muqaddam. Salasuna mubtada muakhar ya. Kitaban sebagai tamyiz. Nah, di sini syahidnya adalah kitaban ya. Baik. Nah, bisa juga dia jer ya, hitungan selain 11 sampai 99 ya. Itu dia hitungan 3 sampai 10 dan hitungan di atas 100. Itu jer ya. Itu maksudnya ya, bisa dikasih tambahan ya. Selain 11 sampai 99 itu adalah hitungan angka 3 sampai 10 kemudian di atas angka 100 ya. 100 ke atas itu nanti tamyiznya jer semua. Ini memang harus diulang-ulang kalau yang ini ya. Kalau yang setelah takaran itu kelihatan semua itu ya. Jadi mulai apa? 3 sampai 10, kemudian di atas 100 ya. Bukan nulis 100 lebih. Ini. Nah, nanti tamyiznya yang jatuh setelah ini dia apa? Jer, kemudian apa? Jamak. Kalau yang jatuh setelah angka 100 jer, tapi apa? Mufrad. Bedanya di sini nanti. Misalkan 100 kitab, mi'atu kitabin. Tapi kalau 3 kitab, salah satu kutubin. Nah, sama-sama jer. Yang penting kan dia bahasanya jer di sini nih. Cuman bedanya kalau yang tamyiznya 3 sampai 10 ini jamak, dijamakkan dulu makdudnya. Kalau yang di atas 100 ya 100, 1000 dan ke atasnya itu jer mufrad. kalau yang dari 100 sampai berapa? Apanya? Anjar mufrad dari Dari 100 ke atas. Coba anak petakan dulu ya. berarti dia dari 110 terus dari 100 Nah, kalau udah masuk 11 sampai 99 udah pasti jamak. nasab, mufrad. Tapi dijamain juga. Enggak. Kenapa dulu ya? Udah di ini belum? Foto belum? Udah ya? Kenapa dulu ya? Jadi tamyiz ya. Tamyiz yang adat ini yang sering lupa ini ya. Kalau yang di atasnya itu 3 itu gampang soalnya ya, kelihatan itu. Nah. Pernah sebutkan ini bilangan mufrad. Kemudian adadun murok
Ini syibhul mufrad apa mulhaq bil mufrad? Anda agak lupa ini. Mulhaq bil mufrad namanya. Coba di sini ya. Jadi mufrad itu angka dari berapa? Sampai Baik. 10. Jadi ada angka 1, 2, kemudian 3 sampai 10. Ini bilangan mufrad, bilangan satuan. Jadi bilangan satuan masuk dalamnya angka 10 kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau kita kan 10 kan puluhan. Nah. Ini kita bahas tamyiznya ya. Jadi tamyiznya ya. Kalau angka 1 dan 2 ini jadi naat man'ud dia ya. Misalkan ya. Satu pulpen kan, qalamun wahidun. Jadi naat man'ud. Kalau ini apa? Qalamani isnani ya. Ini sebagai takkid kalau ini ya. Jadi ini marfu sebagai naat, kalau ini marfu sebagai apa? Takkidnya ini. Tanpa ini kan bisa kan? 2 pulpen. Ya. Jadi di sini bendanya, angkanya jatuh setelah benda. Jadi angka jatuh setelah benda. Angka jatuh setelah benda. Kalau angka 1 sampai 2. Tapi kalau angka 3 sampai 10, angka dulu baru benda. Ya. Misalkan nih, kita mengatakan 3 pulpen. Pulpen kan mudzakkar. Berarti angkanya harus muannas. Salah 1. Nah, di sini dijamakkan. Kok jadi kutubin? Aklam nih. Nah, di sini. Salah 1 aklamin. Nah, di sini kan. Nah, dia apa? Jer. Kemudian apa? Jamak. Nah, di sini. Baik. Jer dan jamak. Ini tamyiznya jer dan jamak. Mulai dari angka 3 sampai 10. Ke bawah nanti sama. Arba'atu aklamin, khamsatu aklamin, dan seterusnya. Ini pernah Anda bahas. Ketika bendanya itu mudzakkar, angkanya harus muannas. Ini pembahasan masalah tamyiznya ya. Anda nggak bahas tentang adat makdudnya. Pokoknya Anda bahas tamyiznya. Ketika angka 3 sampai 10, maka tamyiznya jer jamak. Dari sini kan? Baik. Nah, adat murakkab ya, itu adalah bilangan antara apa? 11 sampai 19 ya. Kalau uqud 20 sampai 90. Maktuf 21 sampai 99. Ini anak pisah-pisah. Sebetulnya gabungan antara ini angka 11 sampai 99. Cuma anak bedakan karena ini namanya beda-beda. Tapi hukum tamyiznya ini sama. Nah, makanya dikatakan kan ya, 11 sampai 99. Nah, apa hukumnya tamyiz ini sampai ke sini apa? Nasab mufrad ya. Nasab jelas ya. Baik. Dia nasab mufrad. Misalnya kita mengatakan ambil aja satu angka misalkan ya. Misalkan 13 pulpen. Salah. Nah, ini dia harus mabni ya. Karena adat murakkab. Salah sata asyara qalaman. Nah, di sini. Jadi syahid adalah qalaman, ini tamyiznya. Dan hukumnya apa? Nih kok jadi hitam. Nasab mufrad ya. Nasab mufrad. Nah, ini tamyiznya. Demikian juga di sini, misalkan kita mengatakan 20 pulpen. Ishruna ya. Qalaman. Sama ini ya. Nah, ini kan nasab mufrad. Nah. Demikian juga misalkan nih bilangan maktuf. Misalnya kita mengatakan apa? Ke 23 ya. Salah satun ya. Ada wanya maka dikatakan maktuf. Ishruna ya. Qalaman. Nah, di sini nasab
mufrad. Nah, ini maksudnya ya. Jadi tamyiznya dari bilangan apa? 11 sampai 99 itu nasab mufrad. Nasab mufrad nasab mufrad. Pokoknya ring antara 11 sampai 99 ya. Nah, kemudian yang mulhaq bil mufrad ini di atas apa? 100 ya. Nah. Sebenarnya nulisnya gimana sih? Ini kali ya. Betul nggak? Kan dari sini. Gini. Ya pokoknya lebih dari inilah ya. Baik, bisa kita mengatakan 100 pulpen ya. Atau ini nanti bisa tulisannya kayak gini, bisa juga kayak gini. Ini antara Syam sama Mesir ini beda ya. Tapi boleh dua-duanya. Boleh pakai alif kayak gini, boleh tanpa alif. Ini ada, jadi nanti kalau lihat kitab kok ini beda-beda ya. Nah. Ada perbedaan penulisannya. Bisa kita mengatakan 100 pulpen. Mi'atu nggak aklamin lagi. Kolamin. Berarti dia apa? Jer, mufrad. Nah, disinilah tamyiznya. Coba. Jadi ini jer jamak. Ini apa? Jer mufrad. Ini nasab mufrad. Jadi ini kombinasi ya. Baik. Jadi ini ngambil dari sini mufradnya, ngambil dari sini apa? Jernya gitu. Jadi ini ambil dari sini ininya, dari sini apa? Nah, gitu. Jadilah apa? Jer mufrad. Mafhum? Jadi kalau tahu ini jer jamak, nasab mufrad. Ambil yang depan, ambil yang belakang. Jadi apa? Jer mufrad. Mi'atu qalamin. Dalam pembahasan apa? Tamyiz dengan angka. Misalkan 1000 ya. Alfu tetap ya. 1000 apa? Alfu. Qalamin ya. Tetap ya. Bisa ya, insya Allah ya. Jadi rumusnya gitu. Coba anak kasih soal dulu tamyiz ya. Jangan gabung antara munada, mustasna, tamyiz. Ya. Bisa kalau bendanya berapa, itu kan angkanya panas. Nah, Kalau bendanya panas sama juga panas. kalau bendanya mu'annas, angkanya muzakkar. Oh, balik-balik. Dibalik.
Sudah? Karena nggak bahas lengkap ini ya, karena hanya bahas tamyiznya. Nih. Ini pernah Ana bahas kayaknya ini adat makdud ya, pernah ya? Pernah ini. Cuma sekilas doang ya. Iya kan? Sekilas ya. Lengkap dulu kayaknya. Lengkap dulu. Bisa coba. Ya, kembali kan. Oh. Gak apa, nanti kita bahas pelan-pelan ya. Nak. Yang penting kita tahu hukum tamyiznya dulu ya. Nah, nanti kita dalami per pack ini ya. Bapak Yudi per bungkus ini ya. Kita dulu dalami ini gimana hukumnya, ini gimana. Kenapa sih ya? Garisnya maksudnya ya. Baik. Kita bahas satu persatu di sini. Kelas? Baik. Satu-satu ya, Anda bahas ya. Saya perhatikan sini, Anda nggak perlu nulis ya, cuman difahami, nanti di rumah tulis ya. Baik. Jadi kalau angka 1 sampai 10, ini bilangan mufrad. Ya. Nah, nanti kalau 1 dan 2, itu benda itu namanya makdud namanya. Jadi benda namanya apa? Makdud, benda. Nanti ada angka. Kalau benda namanya makdud. Kalau angka namanya apa? Adat. Ya. Nah, jadi kalau 1 dan 2 itu makdudnya ada di depan, adatnya ada di belakang. Makdud, adat. Nah, kalau 3 sampai 10 kebalikannya. Adatnya di depan, makdudnya di belakang. Nah, hukumnya antara adat dengan makdud itu jenisnya harus berlawanan. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari bendanya, patokannya benda. Jadi angka itu ngikuti bendanya. Jadi ketika bendanya itu mudzakkar, angkanya muannas. Jadi jangan menentukan angkanya dulu, jangan. Tapi menentukan bendanya dulu. Ya, kita kan bicarakan masalah apa? Kolam ya, kolam ini kan mudzakkar. Nah, setelah itu tentukan angkanya berlawanan. Ya. Itu muannas. Nah, ini akan dijadikan mudhof ilaih. Kalau ini kan naat man'ut. Ya. Ini akan dijadikan mudhof ilaih. Nah, kemudian setelah itu ya angkanya itu dijerkan dan jamak. Ini yang dijadikan sebagai tamyiznya itu ya. Jer dan jamak. Mudhof ilaih. Nah, bisa ya? Baik. Supaya nggak lupa nih, anak kasih soalnya. Anak gabungkan dengan mustasna ya. Nah, itu. Nah, saya membeli 4 buku kecuali buku Nahwu. Ya. Nanti kasih harokat ya. Ini gabungan antara tamyiz sama apa? Mustasna. Bitu ya. Nah, tulis saja. Saya menjual ya.
Baik. Saya menjual 5 mobil kecuali mobil yang baru. Baik. Coba siapa yang berani ngasih harokat yang nomor 1? Udaris. Apa, gabung-gabung tuh nanti lama-lama bisa semua ya, insya Allah. Baik, nomor 2 siapa yang berani? Pak Yudi ya. Nanti buka dulu. Hijabnya dibuka dulu. Hijab ini. Kalau dia baru kelihatan. Sudah bisa mikir. Kali hijab sudah hijab. Dua tarik ya koneksi ini sudah. Kalau yang maju nih, Lebih pandang nih. Lebih menarik kan. Apa kita ya? betul nggak? Ini kita gitu deh. Nanti bener deh. Pak Yudi. Justru anak suka yang belum siap, anak lebih suka ya. Saya menjual 5 mobil kecuali mobil yang baru. Kan gampang ini. Pokoknya nahu itu intinya itu kefahaman ya. Kalau udah paham itu tinggal santai aja, beneran. Nahu itu kayak matematika. Coba cara berani. Haji. Betul lah Haji, ayo. Jangan direvisi. Oh iya. Baik. Betul lah Haji. Bisa saya ini Oh, ini. Baik. Kita cek ya. Baik. Ishtara itu ini yang kita bahas ada 2 ya. Kita bahas tentang tamyiznya ya. Itu yang mana? Nah, kemudian tentang
mustasnanya ya. Saya membeli 4 buku ya. Baik. Nanti kan jatuh setelah angka yang berarti tamyiznya setelah angka 4 berarti apa? Jer jamak ya. Udah pas ya. Baik. Nah ini arba'ata, kenapa dia? Mansub maf'ul bih ya, sahih ya. Istaraitu arba'ata kutubin. Nah, sahih. Nah. Illa ya, kecuali kitaba an-nahwi ya. Nah, kita cek dulu ini ya. Ini tam atau mufarraq? Tam. Kenapa tam? Ada mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? Arba'ata. Karena kitab Nahu bagian dari 4 kitab ini. Ya. Jadi kan ini yang dikecualikan dari ini. Nah, jadi ini mustasna minhu. Nah kemudian dia musbat atau manfi? Musbat ya. Berarti tam musbat hukumnya apa? Wajib nasab. Mumtaz ya. Kitaba an, nah ini sebagai mudhof ilaih. Tumben nih bener nih. Baik. Saya menjual 5 mobil kecuali mobil yang baru ya. Kita bahas ada 2. Nah, ini kan? Baik. Saya menjual ya. Nah ini tamyiznya mana? Sayyaratin. Nah, tamyiznya benar ya. Baik. Karena angka mufrad ini 3 sampai 10, tamyiznya jer jamak ya. Nah, kemudian ini apa ini? Khomsa harusnya ya, bukan khomsu ya. Khomsa ya. Karena dia maf'ul bih. Saya menjual 5 mobil. Ini tamyiz ya. Ini adalah maf'ul bih. Nah, sekarang tinggal bahas tentang apa? Mustasnanya, ghair. Jadi ini dibaca sesuai dengan mustasna dengan ila. Kita tentukan dulu nih. Ini tam atau mufarraq? Tam, karena ada mustasna minhunya kan? Di sini kan? Jadi tam. Kemudian musbat atau manfi? Musbat ya. Berarti apa? Tam musbat, apa hukumnya? Wajib nasab ya. Ghaira ya. Nah, kemudian jatuh setelah ghaira jer. Ini sebagai naat. Bi'tu khamsa sayyaratin ghaira sayyaratin jadidatin. Nah, gitu. Gampang ya? Gak ada yang sulit ini ya. Nah. Lagi ya, kasih soal yang 11 sampai 19 ya. Baik. Sekarang kita lihat tamyiz yang sini ya. Nah. Hamal tu ya. Apa hamal tu? Saya membawa. Tambah ma ya. Oh ini afan.
Baik. Siapa yang berani jawab ini? Tidaklah saya membawa 11 pulpen kecuali 3 pulpen. Walaupun agak aneh, udah biarin aja. Tidaklah saya membawa 11 pulpen kecuali 3 pulpen. Ayo. Pandang. Gampang ini ya. Muhammad. Ada dua gitu kan. Gua ada dua gitu kan. Tahu. Cek ya. Nah, ada pembahasan masalah tamyiznya kan? Nah, sama pembahasan masalah istisnanya ya. Ini Pak. Nah, coba. Habis ya? Yang biru aja, nggak apa. Salas. Ini aja Pak. Nah ini ya. Taib. Nah, konsentrasi ini ya. Ini angka 11 ya. Tamyiznya dia harus apa? Nasab, mufrad. Ini kan? Nih, betul ya, ini kolaman. Harus nasab, mufrad. Ini tamyiz ya. Nah, saya membawa 11. Nah, ini ahada asyara, ini sebagai maf'ul bi fi mahalli nasbin. Karena angka 11 sampai 19 ini mabni. Maka fi mahalli nasbin ya. Clear ini ya. Jadi tamyiznya adalah nasab mufrad karena angkanya adalah angka antara 11 sampai 19. Ma hamaltu, tidaklah saya membawa 11 pulpen. Illa ya, kecuali 3 pulpen. Nah, sekarang kita bahas istisnanya ini. Istisnanya itu tam atau mufarraq? Hah? Mufar? Apa? Salah ini. Sudah. Tam atau mufarraq? Afan. Ini pembahasan manfi atau musbat ya. Ini tam atau mufarraq? Tam ya. Kenapa? Ada mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? Ahada asyara. Jadi mustasna minhu itu sebuah objek, terus nanti mustasna itu yang dikecualikan dari objek itu gitu. Maksudnya ya, mustasna itu yang dikecuali, mustasna yang dikecualikan gitu kalau bahasa mutarad ya. Baik, berarti ini apa? Tam ya. Nah, kemudian dia itu musbat atau manfi? Manfi, karena ada ma ya. Nah, maka dia hukumnya apa? Jawaz ya, boleh. Artinya apa? Boleh dia nasab, boleh sebagai badal dari mustasna minhu. Perhatikan sini. Nih, nasab semua, betul. Kenapa? Karena ini bisa illa salah sata, nggak boleh tan lagi, karena dia akan salah sata, yaitu boleh nasab atau dia sebagai badal. Yang dibadali adalah apa? Mansub juga. Jadi mau nggak mau harus apa? Salah sata. Illa salah sata aklamin. Nah gitu. Aku? Nah.
Mana Pak Gunawan? Dah ini. Teh. Nanti kita akan kombinasi macam-macam ini ya. Ini gabung sama ini. Nanti lama-lama itu banyak nanti apa namanya? Ide kita untuk bikin sebuah jumlah. Ya. Baik. Jadi jawabannya apa nih ringkasnya? Illa salah sata. Ya. Meskipun ini tam manfi, ya, itu hukumnya jawaz. Artinya ada dua pilihan kan? Boleh nasab, boleh sebagai badal dan mustasna minhu. Nah, kebetulan mustasna minhunya juga maf'ul bih ya. Ya badalnya berarti apa? Salah sata ya. Baik. Nah. Ada pertanyaan? Ini kita selesai masalah ini ya, mansubat ya. Baik, ini tabi, ini pengikutnya, ini sama dengan tabi'nya marfu'at ini ya. Nah, tinggal isim-isim yang dijerkan ya, selesailah pembahasan kita masalah marfu'. Nanti kita akan bikin skema rangkuman ya, dari awal muqaddimahnya isim tinjau dari ini kita nanti akan bikin ya. Baik. Kemudian nanti ke sini ya, isim yang mabni, isim yang mu'rab, fi'il yang mabni, fi'il yang mu'rab ya. Nanti lama-lama kebuka semuanya itu mudah nanti ya. Makanya Anda bilang seharusnya ini belajar ini sebulan itu udah cukup ya. Baik. Hah? Baik. Seminggu sekali, sebulan cukup ya. Nah. Kalau kosakata nanti perbanyak di itu ya. Dursul lughah ya. Baik. Nah, kita nggak bahas tentang kosakata itu aja dulu ya. Muter-muter itu dulu. Yang penting kaidahnya paham gitu. Nah. Ini inti dari apa namanya tamyiznya di sini. Ini diperhatikan yang setelah adat ini biasanya sering lupa ya. Kalau setelah timbangan, setelah takaran ini gampang ya. Baik. Yang adat ini biasanya yang sering lupa ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita mungkin sampai sini dulu ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.